awalnya kalau gue jujur harus terjebak sih. Jadi ketika saya dulu sekolah, saya mendapat tantangan dari senior saya untuk ngumpulin uang untuk mereka prom night. Ketika anak SMA lain merasa seperti dipalak, tapi kalau saya ngerasa seperti dapat tantangan yang seru sih. Karena senior tuh bukan cuma sekedar nyuruh, tapi mereka ngasih sendiri. Terusnya mereka ngasih baju yang untuk dijual pada saat konser. Dan dari situ akhirnya aku jualan baju di pinggir jalan pada saat itu, memulainya tahun 2007, jualan baju konser Javadis di pinggir jalan. Dan aku akhirnya tahu ternyata ada ya mencari uang dengan cara seperti ini, dengan cara berjualan gitu. Karena selama ini aku memang menjadi seorang public figure, ketika kecil aku aktif di berbagai sinetron dan iklan. Jadi yang aku tahu ya kalau mencari uang ya harus syuting. Oke, kalau menurut aku generasi kita ini adalah generasi yang paling beruntung ya, karena kita ini tinggal memanfaatkan aja, nggak perlu kita membangun. Orang ketika dulu mau menerangi malam, dia harus menciptakan lampu dulu, termasuk Edison. Ketika dulu orang mau terhubung, mereka harus menciptakan dulu yang namanya telepon. Terus dulu nggak ada internet, dulu nggak ada kemudahan seperti sekarang gitu. Jadi kita ini tinggal generasi yang tinggal memanfaatkan aja. Jadi saran aku, stop mengeluh ketika kita punya banyak kendala, obstacle. Ketika kita mau memulai bisnis, pasti akan banyak kendala-kendalanya. Itu tidak mengambil gaji atau keuntungan itu kurang lebih 1-2 tahun di awal. Biasanya aku mengikhlaskan itu untuk diputar lagi menjadi operasional. Sebagai seorang pengusaha harus ngalah ya dengan ketika misalnya kita harus ada keuntungan nih, pilihannya adalah kita ambil sekarang dan kita nikmatin, atau kita belanja barang lagi supaya bisa muter duitnya. Sedini kalian memulai, kalian akan mengetahui lesson learn-nya akan cepat. Kalian akan tahu, di sini tuh salah, ini tuh nggak bisa dijalanin. Begini tuh gue kejeblos. Ini tuh ternyata bisa. Akan cepat kalian belajarnya. Memang itu akan menyakitkan, tapi percaya deh, ketika kalian sudah punya tanggungan, kalian udah menikah, punya anak, oh my god, itu lebih pusing lagi. Kerja keras aja, kuli bangunan juga kerja keras, tapi ketika mereka apakah mendapatkan lebih banyak dibanding seorang direktur di bank, kan enggak juga gitu. Jadi harus cerdas juga. Maksudnya kalian sudah punya kesempatan untuk kuliah, manfaatkanlah tuh knowledge yang kalian dapat di kampus untuk coba kalian ekspor. Marketing yang paling bagus tuh adalah dari word of mouth, dari mulut ke mulut. Harus ada review sebenarnya atas produk yang kalian jual. Kalian juga ketika membuat sebuah produk atau jasa, jangan lupa, emang di awal tuh pasti kalian harus punya suffering gitu loh. Kalian harus mau berkorban untuk mengeluarkan kocek kalian, untuk kalian kasih produk ini secara gratis untuk di-review sama orang. Kalau menurut aku, ketika kita memulai usaha, kita harus membuat visionnya atau visi-misinya tuh bukan cuma sekedar aku mau mendapatkan keuntungan gitu. Ya harus lebih dari itu. Misalnya kita harus berpikir, apa sih dampak yang mau kita buat dari produk yang kita jual gitu loh, atau dari service yang mau kita hasilkan. Modal tuh, pertama modal itu bukan cuma uang, modal itu sebenarnya kreativitas dan waktu itu juga modal gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kalian belum punya uang, kalian jangan merasa gue berarti nggak bisa memulai bisnis, itu salah kalau menurut aku. Ketika kalian mencari partner, itu memang lebih enak sih sebenarnya kalau mau bisa cari partner. Kenapa? Biasanya ketika kita menggunakan uang orang, itu akan jauh lebih punya beban. Kalau pakai uang sendiri tuh biasanya masih yaudahlah gampang gitu. Cuma kalau pakai uang orang tuh nggak enak rasanya, karena ada rasa kayak ini gimana ya, kita harus bisa komitmen, harus ini, harus itu. Jadi dengan kayak gitu malah kita terpacu untuk bisa jauh lebih mengejar bisnis kita harus jalan gitu. Dan ingat, ketika kita mau bisnis itu bukan selalu untung ya, karena kalau partner kita hanya mau untung terus ya berarti dia bank namanya. Cuman kalau misalnya emang beneran partner ya harus siap ada untung dan ada rugi gitu. Biasanya kita melihat diri kita tuh nggak mampu, nggak bisa, karena kita terlalu sering melihat ke atas. Tapi ketika kita melihat ke bawah, kita akan jauh lebih banyak bersyukur karena ternyata kita jauh lebih beruntung dibanding orang-orang kebanyakan. Ketika kalian melihat ke bawah, kalian akan merasa sebenarnya apa yang kalian miliki lebih dari cukup.
Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyisihkan sebagian pendapatan kalian kepada orang-orang membutuhkan, karena sebenarnya sebagian dari rezeki kita ada hak mereka.